Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Baik, sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Fajar Ilham dan Saya Francis Anggelo. Saya Elizabeth Jezi. Saya Mutiara. Dan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. Dalam konsep ini ada 3 periode. Yang pertama itu periode pengusulan Pancasila, yang kedua periode perumusan Pancasila, yang ketiga periode pengesahan Pancasila. Untuk pertama-tama kita masuk ke periode pengusulan Pancasila. Jadi rasa nasionalisme itu sudah ada sejak sebelum periode pengusulan Pancasila. Adanya perhimpunan Indonesia yang makin menguatkan rasa nasionalisme. Terus ada lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian terbentuknya BPUPKI pada tanggal 29 April tahun 1945 oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya, awal mula terbentuknya BPUPKI. BPUPKI itu dibentuk oleh pemerintah Jepang di Jakarta, kemudian BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wijaya Diningrat beserta wakilnya yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase, orang Jepang. Kemudian BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei tahun 1945 oleh Letnan Jenderal Umakichi Harada yang berada di Jakarta, tentara ke-16 Jepang. Selanjutnya, sidang BPUPKI pertama. Sidang BPUPKI pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi yang dibahas pada sidang tersebut tentang calon dasar negara. Ada 4 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Amin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Kemudian isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang tersebut menyampaikan 5 gagasan. Yang pertama ada nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya periode perumusan Pancasila. Pada masa periode perumusan Pancasila, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 yang membahas Piagam Jakarta yang merupakan naskah awal pembukaan hukum dasar yang akhirnya dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang mengeluarkan maklumat. Yang pertama itu membentukkan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terus yang kedua, rencana pelantikan PPKI 18 Agustus 1945 dan sidang 19 Agustus 1945. Terus yang ketiga ada rencana kemerdekaan Indonesia 24 Agustus 1945. Insinyur Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman membentuk PPKI dengan tokoh anggota 21 orang pada tanggal 18 Agustus 1945. Terus yang kedua ada periode pengesahan Pancasila. Pada 16 Agustus 1945, para pemuda melakukan penculikan terhadap Insinyur Soekarno dan Hatta dan bertujuan untuk
mendesak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta agar segera mendeklarasikan proklamasi. Dan pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno, dan naskah kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Disinilah teks proklamasi yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan kekuasaan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia. Kemudian di sini ada sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang dimana menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia. Hasil dari sidang tersebut, yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 45. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden pertama. Ketiga, dibentuknya KNIP, dalam kurung Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang terakhir, perubahan terhadap sila pertama dalam Pancasila. Selanjutnya, setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda ingin menguasai kembali Indonesia dalam bentuk agresi selama lebih kurang 4 tahun. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk RIS atau dalam kurung Republik Indonesia Serikat. Perubahan bentuk negara tidak diikuti penggunaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi dibuatnya Undang-Undang Sementara atau UUDS 1950. Kemudian dilaksanakannya pemilu pertama 1955, membentuk Badan Konstituante dan DPR. Keluarnya dekret oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI. Keluarnya Surat Perintah Super Semar dalam kurung Surat Perintah 11 Maret. Di sini ada alasan diperlukannya kajian dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa negara. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Di sini ada menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama sejak zaman kerajaan. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Nilai Pancasila secara sosiologis juga sudah ada sejak dahulu seperti gotong royong, yang merupakan bentuk kerjasama. Ini mencerminkan sila keadilan sosial. Dan yang ketiga, sumber politis Pancasila. Nilai Pancasila secara politik seperti nilai sila keempat, memiliki semangat kekeluargaan dalam pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokrasi. Dan argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila
Organisasi P4. Pada era reformasi, peneguhan kembali nilai-nilai otentik Pancasila. Yang kedua, tantangan Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila disalahgunakan hingga menyimpang dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada juga esensi dalam urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat negara. Yang kedua, hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang pertama itu menurut Kompas pada tanggal 1 Juni 2008, pengetahuan masyarakat Indonesia tentang Pancasila menurun drastis. Yang kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuatan rezim. Sekian dari presentasi kami. Sesi tanya jawab kami persilahkan. Saya ingin bertanya. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Wisnuwan. Saya ingin bertanya pada slide setelah kemerdekaan. Apa sih adat yang latar belakangi keluarnya dekret Presiden Soekarno pada tahun 1959 dan apa isi surat perintah Super Smart dan tujuannya? Oke. Ya, kan saya tidak paham. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Marwan. Apa yang melatar belakangi keluarnya dekret oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959? Jadi waktu itu kan ada yang namanya perubahan bentuk negara. Jadi ada keluar juga undang-undang baru atau undang-undang sementara tahun 1950. Nah, pas undang-undang baru ini keluar, undang-undang sementara ini keluar, banyak pasal-pasal yang baru dikeluarkan atau dirumuskan. Kemudian sidang tuh berlarut-larut sampai memasuki ke kawasan wilayah negara. Jadi sebagian pihak anggota ada yang menghendaki Islam sebagai dasar negara, kemudian ada sebagian pihak lain yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara. Jadi dibuatlah voting supaya diselesaikan masalahnya tadi. Tapi votingnya ini terus gagal terus karena tidak sesuai dengan syarat voting yang ditetapkan. Jadi Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli 1959. Gimana? Yang pertama. Kedua, keluarnya surat perintah Super Smart. Super Smart itu berisi mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Jadi tujuannya ini buat buat itulah, mengambil tindakan seandainya ada keadaan darurat bangsa Indonesia.
Bagaimana? Sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan kenalan dulu. Silakan, saya Rahmat dari kelompok 3 ingin bertanya untuk di bagian slide argumen dinamika dan tantangan. Di situ di bagian poin terakhir kan ada nilai-nilai Pancasila yang disalahgunakan ya. Nah, Maksudnya menyimpang dari kehidupan tuh gimana tuh? Atau bisa sekarang diberikan contohnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahman. Salah satu contoh Pancasila menyimpang itu pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam Kitab nomor 3 MPRS 1960 tentang bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden mengaku jabatan selama 5 tahun sesudahnya dipilih kembali. Asal itu menunjukkan bahwa pengangkatan Presiden khususnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Gimana? Terima kasih. Sama-sama. selanjutnya ada yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan nama saya Mutia dari kelompok 4. Menurut kalian, mengapa penting bagi generasi muda untuk terus mengingat dan menghayati makna Sumpah Pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Terima kasih. Menurut kami penting bagi generasi muda untuk meningkat dan menghayati makna Sumpah Pemuda karena peristiwa 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah lahirnya semangat persatuan nasional. Pada masa itu, para pemuda dari berbagai daerah, suku dan organisasi dinyatakan satu komite, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Makna dari Sumpah Pemuda sangat relevan hingga sekarang, terutama di tengah tantangan globalisasi, polarisasi sosial, dan penyebaran informasi yang dapat memecah belah persatuan dengan menghayati nilai-nilai Sumpah Pemuda seperti persatuan, nasionalisme, dan semangat kebangsaan. Generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga keutuhan NKRI, menghargai keberagaman, dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Selain itu, Sumpah Pemuda juga menjadi pengingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari peran pemuda. Maka semangat itu
perlu terus ditanamkan agar generasi muda tidak hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masa depan bangsanya. Gimana? Sudah dimengerti ya? Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, ada yang ingin ditanya lagi? Kalau tidak ada, kami tutup. Mungkin sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Sekian dan terima kasih.